Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, sore, atau malam teman-teman. Melanjutkan dengan yang saya sampaikan sebelumnya, pembelajaran matematika topik aturan sinus dan kosinus dengan saya akan dilakukan secara asinkronus dan sinkronus. Pembelajaran asinkronus dapat teman-teman lakukan dengan menonton video pembelajaran yang diunggah pada Classroom. Dan pada video pertama ini, saya mengajak teman-teman untuk mengingat kembali perbandingan trigonometri segitiga siku dan juga mengingat kembali garis tinggi segitiga. Untuk apa sih dua materi ini? Jadi, dengan mengingat kembali garis tinggi segitiga, teman-teman nantinya akan mampu untuk membuat kemungkinan garis tinggi yang dapat dibentuk pada segitiga sembarang. Lalu, dengan mengamati segitiga sembarang yang memiliki garis tinggi tersebut, dan juga dengan memanfaatkan perbandingan trigonometri, teman-teman akan mampu untuk menemukan aturan sinus dan kosinus. Oke, kita langsung saja mengingat kembali perbandingan trigonometri. Masih ingatkah teman-teman? Jika masih, tolong sebutkan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku ABC berikut. Untuk sinus alfa, kita peroleh dengan cara sinus. Sisi depan dibagi sisi miring. Sisi depannya adalah B, sisi miringnya adalah A. Sehingga sinus alfa sama dengan B per A. Lalu kosinus, kita peroleh dengan cara sisi samping dibagi sisi miring. Sehingga kosinus alfa sama dengan C per A. Lalu yang terakhir, tan alfa kita peroleh dengan cara sisi depan dibagi sisi samping, sehingga tan alfa sama dengan B per C. Demikian teman-teman. Lalu, apakah fungsi dan peranan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku? Perbandingan trigonometri sebagai langkah atau cara untuk menentukan salah satu besar sudut maupun panjang sisi segitiga siku-siku yang tidak diketahui. Jika teman-teman lupa, silahkan pelajari kembali contoh soal berikut. Bagaimana cara menerapkan perbandingan trigonometri. Sekarang, bagaimana pada segitiga sembarang? Jika kita ingin menentukan panjang sisi atau besar sudut yang tidak diketahui. Pada segitiga sembarang, untuk menentukan besar sudut atau panjang sisi yang tidak diketahui, kita dapat menggunakan aturan sinus dan kosinus. Seperti apa itu aturan sinus dan kosinus pada segitiga sembarang? Bagaimana cara menemukan aturan sinus dan kosinus? Pada segitiga sembarang dapat ditemukan aturan sinus dan kosinus dengan menggunakan bantuan garis tinggi. Garis tinggi itu apa ya teman-teman? Biasanya sering tertukar nih antara garis tinggi dengan garis berat. Garis tinggi adalah suatu garis yang dibentuk dari suatu sudut segitiga dan garis tersebut berpotongan tegak lurus dengan sisi di hadapannya. Sedangkan garis berat adalah suatu garis yang dibentuk dari suatu sudut segitiga dan memotong sisi di hadapannya menjadi dua bagian yang sama panjang. Agar teman-teman dapat mengetahui perbedaannya, ayo kita tentukan gambar garis tinggi bangun segitiga yang benar di antara dua gambar berikut. Yang benar yang mana teman-teman? Ya, yang benar adalah yang berwarna kuning, garis BD. Mengapa? Karena garis BE ini adalah garis berat yang menyebabkan sisi di hadapannya jadi dua bagian sama panjang. AE sama dengan CE. Nah, garis BD ini adalah garis tinggi yang tegak lurus dengan garis AC, sisi di hadapannya. Sekarang, setelah mengingat kembali perbandingan trigonometri dan garis tinggi segitiga, kita bisa menemukan aturan sinus dan kosinus dengan menggambar garis tinggi dari setiap sudut segitiga sembarang. Berapa banyak kemungkinan garis tinggi yang dapat dibuat pada segitiga sembarang? Sudut yang ada pada segitiga PQR, sudutnya adalah sudut P, sudut Q, dan sudut R.
Maka ada 3 kemungkinan garis tinggi yang dapat dibuat pada bangun segitiga sembarang PQR. Kita mulai dari sudut P. Garis tinggi yang dapat dibentuk dari sudut P yang benar adalah yang berwarna kuning. Yang berwarna merah ini adalah garis berat. Dari sudut Q, yang benar juga yang berwarna kuning, tegak lurus dengan PR. Sedangkan yang berwarna merah ini garis berat. Dan yang terakhir sudut R, yang benar juga yang berwarna kuning. Garis tingginya tegak lurus dengan sisi PQ. Jadi, untuk menemukan aturan sinus dan kosinus, gambar garis tinggi segitiga sembarang PQR yang kita gunakan adalah 3 berikut. Jika kita perhatikan teman-teman, masing-masing gambar segitiga ini yang sudah memiliki garis tinggi, setelah diberi garis tinggi, menyebabkan segitiganya terbagi menjadi 2 buah segitiga siku-siku. Untuk itu, kita perlu beri nama garis tingginya. Sekarang kita mulai dengan garis tinggi yang dibentuk dari sudut P. Saya akan beri nama garis tingginya dengan PS. Maka titik S terletak di sini ya teman-teman. Jika panjang RQ ini adalah P satuan, kemudian saya misalkan panjang RS ini adalah X satuan. Maka panjang sisi SQ adalah P dikurang X satuan. Jadi begitu ya teman-teman cara untuk memberi nama garis tinggi dan memisalkan panjang sisi dengan variabel. Untuk 2 segitiga lainnya juga demikian caranya. Seperti berikut, teman-teman beri nama dulu garis tingginya, lalu memisalkan panjang sisi dengan variabel. Jadi, untuk menemukan aturan sinus dan kosinus, gambar garis tinggi segitiga PQR yang kita gunakan adalah sebagai berikut. Tadi sudah kita beri nama garis tingginya, dan juga sudah dilengkapi dengan panjang sisinya yang kita misalkan dengan variabel. Kita akan menemukan aturan sinus dan kosinus tidak pada video ini, melainkan pada video selanjutnya. Jadi, teman-teman, silahkan pelajari ya. Demikian, pembelajaran mengingat kembali perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku yang mengingat kembali garis tinggi segitiga. Terima kasih teman-teman karena sudah menyimak dan mempelajari video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.